Anda semua, kembali berjumpa dengan saya, Hersuna Arif, dan bersama Bung Rocky Gerung. Hari ini Selasa, tanggal 22 Desember, Hari Ibu ya, Bung Rocky ya. Hari emak-emak sebetulnya. Hari Ibu sama seperti Hari emak-emak. Hari Oh. Ibu juga dimulai dengan satu isu politik di masa lalu, dan sekarang juga emak-emak selalu terlibat dengan isu politik, bahkan di pagi hari. Jadi selamat Hari Ibu, Junto Hari Emak-emak. Ya. Berbahagia sedang mendapat ucapan selamat, ini banyak orang yang sedang dagdikduk gitu, Bung Rocky, karena rencananya kan sebenarnya hari ini Presiden akan mulai memanggil orang-orang yang masuk di kabinet begitu. Tapi rupanya diperpanjang nih dagdikduknya, karena menurut sekretariat Presiden hari ini belum ada jadwal pemanggilan. Ada seorang tokoh yang namanya disebut-sebut, saya juga sudah chat dia, selamat ya Mas gitu. Dia menyebutnya bahwa belum ada panggilan dan semuanya tidak ada yang pasti gitu. Oh, soal istana, saya pikir Dakdikduk karena bakal dipanggil KPK, dipanggil Komnas HAM. Kalau Dakdikduk dipanggil istana, udah nggak laku itu. Artinya itu satu peristiwa yang orang nggak anggap lagi penting. Dipanggil jadi menteri, mau dipanggil jadi apapun di istana, orang anggap yang lebih penting kita menunggu seseorang atau beberapa orang dipanggil oleh KPK atau dipanggil oleh Komnas HAM. Itu baru kita deg-degan itu. Ya. Oke, jadi kalau targetnya, katakanlah biasanya kan gitu, kita sering mendengar ada soal pengalian isu gitu misalnya. Ini nggak akan mempan ya, kabinet magnet soal reshuffle kabinet itu udah struknya lemah ya, Bung Rocky. Itu ya baterainya udah habis, baterai kabinet udah habis, nggak ada cahaya lagi datang dari istana. Jadi sekali lagi publik sudah melampaui isu tentang politik elit, orang nggak peduli lagi. Sekarang orang ingin lihat politik keadilan, dan itu yang orang tuntut dari KPK, dari Komnas HAM. Jadi pemanggilan KPK sebetulnya yang punya magnet kuat sekarang. Demikian juga pemanggilan Komnas HAM, pemanggilan oleh Komnas HAM itu juga akan menimbulkan harapan baru terhadap peristiwa di kilometer 50. Itu soalnya tuh. Oke. Sebelum kita masuk ke topik yang hangat tadi, saya sendiri agak heran mengapa masih kalau publik merasa itu tidak penting lagi, mengapa masih banyak politisi bahkan juga profesional yang masih berharap-harap cemas untuk masuk ke kabinet, Bung Rocky? Iya, karena banyak politisi yang menganggap buku autobiografinya belum selesai. Jadi ada bab terakhir, yaitu pernah menjabat di kabinet. Kan selalu ada kemewahan kalau di dalam autobiografinya yang akan dia ceritakan pada anak cucu cicitnya bahwa dia pernah ada di kabinet. Jadi mungkin itu yang lagi ditunggu, menyelesaikan bab terakhir dari biografi yang bersangkutan. Itu konyolnya di situ. Kan orang ingin biografinya itu dicatat di dalam sejarah bangsa, pernah melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu buat republik. Nah, itu mestinya di dalam periode kepemimpinan seorang presiden yang bermutu tuh. Kalau sekarang kan orang anggap bagaimana presiden lagi sibuk dengan isu kelurahan, tapi ada yang ingin masuk di kelurahan yang bermasalah. Kelurahan istana kan lagi bermasalah sekarang kan. Jadi kita lihat tingkat peradaban politik kita betul-betul dangkal. Karena seolah-olah dipanggil jadi menteri itu sesuatu yang mewah gitu. Ya zaman dulu iya, zaman sekarang siapa yang peduli? Nggak ada orang yang hafal nama menteri sampai di akhirnya dikasih rompi kuning. Baru orang hafal namanya tuh. Iya, betul. Saya sering lupa gitu. Tiba-tiba saja ketika ada yang pakai rompi kuning, saya baru gitu, loh, ini kawan jadi menteri rupanya gitu. Absurd. Oke. Bung Rocky, ini soal anak Pak Lurah ini rame karena kelihatannya wah keren sekali tuh kemarin Gibran karena udah berani bicara kepada media bahwa silahkan tangkap gitu kalau memang ada bukti. Wah, itu namanya fenomena lilin. Lilin itu sebelum dia padam, dia menyala terang benderang terus padam, sumbunya habis itu. Demikian juga dalam isu Lurah ini. Jadi ada orang yang mesti silahkan, nggak ada soal. Kemudian dia padam gitu kan. Jadi ini sebetulnya ini gejala-gejala semacam ini yang menunjukkan bahwa kekuasaan itu sebetulnya sedang menuju ujung. Nah, orang yang sedang menuju ujung itu biasanya pakai energinya habis-habisan tuh, sama seperti sprinter. Kalau dia tinggal 20 meter dia habisin energinya tuh.
supaya tiba di finish. Tapi kadangkala dan sering justru nggak tiba di finish karena udah kehabisan energi tapi maksa. Nah itu juga saudara siapa tadi Gibran itu bereaksi, dan itu reaksi yang bisa diduga. Kan nggak mungkin saudara Gibran mengatakan hal yang sebaliknya itu, menuduh orang lain. Kan dia mesti katakan saya tidak terlibat, silakan periksa. Lain kalau memang ada semacam jiwa besar untuk mengatakan oke, sangat mungkin ada peristiwa di belakang saya yang tidak saya ketahui, maka saya bersedia dipanggil. Tapi kalau ekspresinya adalah silakan buktikan dengan bahasa tubuh yang terbaca agak arogan, nah itu menunjukkan bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Itu cara kita membaca bahasa tubuh politik begitu. Ya. Nah kan makanya saya termasuk yang mendorong agar ya kalau karena Gibrannya bersedia datang ya dipanggil saja, karena penyidik KPK kan menyatakan juga akan mendalami kasus ini. Mengapa? Saya kan teringat ketika Presiden Jokowi pada 2 periode beliau menyatakan bahwa saya tidak punya beban lagi gitu. Nah saya kasihan nih karena Gibran kan sebentar lagi dilantik menjadi wali kota, kemudian dia membawa beban masa lalu. Beda dengan bapaknya yang tidak punya beban, dia justru punya beban. Ya itu soalnya kan. Sekarang nanti kalau ternyata dalam proses pemanggilan KPK itu panjang sehingga pelantikan wali kota itu tidak bisa dilakukan. Kan kosong lagi wali kota Solo kan. Kalau proses pemanggilan KPK itu memerlukan kehadiran saudara Gibran, itu jadi komplikasi politik baru. Bukan sekedar di Solo tapi juga di Republik. Karena itu yang paling masuk akal, Pak Jokowi panggil Gibran, telepon aja Gibran untuk siap-siap jadi menteri misalnya kan yang lebih kalau gagal jadi wali kota bisa jadi menteri kan bisa aja. Oke, tapi Anda sendiri apakah yakin gitu KPK berani sampai menjangkau atau bahkan memeriksa kemudian tahu terbukti menangkap anak Pak Lurah ini? Karena banyak sekali kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan politisi dengan nama besar juga hilang tak tentu rimbanya. Kita menyebut kasusnya misalnya Harun Masiku. Ya, ini ujian pertama dari KPK yang tiba-tiba orang anggap wah KPK hebat karena langsung buat langkah, yaitu menangkap OTT 2 menteri dari kabinet Jokowi dan menteri-menteri yang betul-betul powerful karena didukung oleh partai yang kuat. Satu adalah Gerindra, Pak Edi Prabowo, lalu Batubara dari PDIP. Kan itu memperlihatkan bahwa KPK betul-betul sekarang ingin profesional, ingin berintegritas. Itu yang dicatat di hati emak-emak. Nah sekarang emak-emak menagih hal yang sama, yaitu perlakuan KPK untuk berani memanggil Gibran. Kan ini tantangannya buat KPK. Nah saya percaya bahwa KPK kali ini dia nggak mungkin lagi siksak di dalam soal-soal semacam ini. Karena reputasi dia dalam 2 OTT kemarin, Menteri Perikanan dan Menteri Sosial, itu akhirnya nanti hilang juga reputasinya kalau dia tidak lakukan hal yang sama pada anak presiden. Ini soalnya. Apalagi majalah Tempo itu udah nyampe ke Kutub Utara tuh isu itu kan. Masa KPK anggap itu sebagai angin lalu tuh kan. Gitu, nggak mungkin gone with the wind itu isu semacam ini. Ini memang ternyata begitu dibuka makin ngeri-ngeri sedap ini fakta tentang kasus bansos ini. Karena seperti diakui oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ternyata dia mendapat laporan dari masyarakat jumlah yang dipotong itu bukan 10.000, Bung Rocky, tapi 100.000. Jadi artinya angkanya ini 10 kali lipat lebih gede dari yang disampaikan sebelumnya. Ini dahsyat ini, Bung Rocky. Artinya ada persiapan kejahatan yang nggak sempurna, dan memang semua kejahatan tidak bisa sempurna. Nah karena itu Tempo akhirnya mencicil pengetahuannya tuh, sama seperti Najwa Shihab mencicil informasinya tuh, sama seperti front macam-macam situs dan jurnalis mencicil beritanya. Karena kita lagi bertanding sebetulnya dengan arogansi kekuasaan. Karena itu kita anggap aja bahwa rasionalitas publik telah pulih melalui media-media yang kritis, melalui Komnas HAM yang akhirnya menunjukkan kemampuan dia profesional untuk mengambil jarak dengan kekuasaan. Nah, semua hal itu
harus diikuti oleh KPK, oleh langkah KPK. Nah, karena itu ada berita baru ternyata 10 kali lipat, maka KPK mesti kerahkan energinya 10 kali lipat itu. Nah, kalau dia berhenti di sini, orang menganggap berarti permainan politik tetap masuk di dalam KPK, lalu reputasi KPK lenyap lagi tuh. Dan orang akan balik pada parlemen jalanan, pada KPK jalanan itu, kan pada pengadilan jalanan. Kan ini bangsa kita mesti tumbuh dengan percaya bahwa institusi-institusi itu harus beroperasi tanpa intervensi. Bahwa kemudian kita anggap ya tapi asal usulnya kan intervensi KPK, kita tahu sejarahnya dipilihkan oleh istana, pansusnya atau panselnya bermasalah segala macam, lalu macam-macam itu. Nah, itu yang mesti kita hilangkan dengan meminta KPK untuk lakukan hal yang betul-betul profesional. Nggak ada urusan dengan politik, bahwa seorang siapapun, mau anak presiden, mantu presiden, anak lurah, carik desa, kan itu inti dari membangun peradaban politik, membangun peradaban hukum kan. Jadi saya kira publik ingin sekali mendorong dan melihat hasil kerja KPK yang betul-betul efektif. Ya. Jadi dengan fakta itu ada dua front sebenarnya sekarang, dan ini akan menjadi menarik perhatian bukan hanya masyarakat dalam negeri tapi masyarakat internasional, yakni satu Komnas HAM yang bekerja melakukan investigasi menyelidiki kasus tewasnya 6 orang Laskar FPI, dan kemudian sekarang ada kasus Bansos yang angkanya gede banget. Sebenarnya kita perlu menyarankan kalau betul ini ya, ini kan kita nggak tahu betul atau tidak, kalau cuma diulur-ulur untuk membuat isu lain soal reshuffle kabinet, sebaiknya segera saja cepat diumumkan gitu ya, karena itu nggak ada gunanya ya, Bung Rocky. Iya, itu kalau cuma soal teknis kan memang ada kekosongan, nggak mungkin terus-menerus ada menteri yang dijabat ad interim. Jadi harusnya Presiden Jokowi ya lakukan aja, itu kan pekerjaan administrasi biasa kan, supaya orang selesai dengan problem itu dan Presiden fokus pada dua front ini nih, atau mungkin saya nyebutnya mungkin 3 front itu. Ada usulan front pembela Islam, front pembela Komnas HAM, front pembela KPK. Tambahin satu lagi, front pembela FNN. 4 ya. Ya. Ini kasus ini semua ini kasusnya big case semua ini. Jadi kita akan menunggu bagaimana cara pemerintahnya berkelit, karena selama ini gampang sekali kelihatannya di Indonesia ini menenggelamkan isu-isu yang hot dengan isu-isu yang lain gitu. Itu teknik itu udah punah lah sejak bulan lalu, sejak kilometer 50 udah nggak bisa lagi teknik memanipulasi headline, memanipulasi berita itu. Semua orang bisa lakukan investigasi secara private sekarang tuh, dan itu dijamin oleh hak asasi manusia. Semua orang bisa datang ke forum-forum hak asasi dunia untuk melaporkan kasusnya, walaupun secara statuta Indonesia misalnya belum meratifikasi statuta Roma atau segala macam protokol, tetapi mata internasional itu melalui pers internasional pasti akan mengizinkan citizen untuk melapor soal-soal hak asasi manusia ke forum internasional. Bahkan akan dicarikan jalan oleh pers dunia untuk membantu Indonesia itu supaya didengar di dalam forum-forum hak asasi manusia internasional. Nah, di dalam negeri juga imbas itu akan datang terus. Jadi ini satu era betul di mana ujian terhadap moralitas, ujian terhadap integritas pemimpin, dan ujian terhadap dignity bangsa ini dipertaruhkan itu. Nah, saya kira bagian ini akan jadi isu penutup tahun, dan tahun depan akan dibuka dengan pemberitaan misalnya si ini akhirnya ditangkap, si itu akhirnya diadili. Jadi kita ingin lihat 2021 yang tinggal 1 minggu lagi ini menghasilkan Indonesia yang baru, Indonesia yang bermutu. Sehingga headline 2021, Komnas HAM sukses, KPK berhasil, FNN tidak dipersekusi. Ya, itu yang saya mau dengar. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita tunggu saja. Sip. Ya, bye. Oke.